Oke guys, di video kali ini gue bakal share aplikasi lagi yang menurut gue aplikasi ini sangat membantu gue akhir-akhir ini, terutama dalam hal menghitung. Aplikasinya adalah Hyper Scientific Calculator. Oke, ini adalah tampilan utama. Menurut gue fitur hitung yang disediakan cukup lengkap, mulai dari hitungan standar sampai hitungan rumit. Sebelum kita mulai ke cara penghitungannya, di sini gue bakal kasih tahu sedikit fitur umum yang ada di aplikasi ini. Oke, kita mulai dengan shift. Sebenarnya saya masih kurang paham penggunaan shift dalam kalkulator, tapi saya cari di Google, shift hanya sebagai fitur tambahan. So, bagi kalian yang tahu fitur shift yang benar atau yang sesungguhnya gitu kan, boleh komen di bawah. Oke. Next, kita beralih ke bagian menu. Oke, di bagian menu ini terdapat beberapa pilihan lagi. Di sini yang pertama ada mode. Dan dalam mode sendiri ada 3 pilihan. Yang pertama ada classic, kedua expression, dan yang ketiga ada RPN. Untuk classic itu standar kalkulator atau tradisional, kalkulator tradisional dengan menggunakan satu baris angka saja. Oke. Yang kedua itu expression, itu to line display with expression and result. Jadi dia menggunakan 2 baris angka yang dimana baris yang atas itu sebagai metode atau tempat kalian penghitungannya, dan baris yang kedua itu adalah sebagai hasilnya. Yang ketiga RPN. Untuk RPN mungkin bagi kalian yang tahu juga silahkan komen di bawah RPN itu lengkapnya seperti apa. Di sini gue nggak bakal bahas lengkap karena gue hanya share aja ya. Oke. Dan di sini gue menggunakan yang expression soalnya standar lah, lumayan lengkap gitu ya. Oke, kalian tinggal klik oke. Oh iya, di bawahnya ini ada real dan complex. Untuk keduanya gue nggak mendapatkan sesuatu perubahan yang begitu signifikan sepertinya. Oke, gue coba ya. Ya, hanya ada beberapa fitur yang sepertinya hilang di sini. Dan ya, gue juga masih kurang tahu ya, tapi gue biasanya menggunakan kompleks. Oke, next kita ke layout. Di layout ini ada 3 juga. Yang pertama ada pocket, yaitu simple calculator for small device. Dan yang kedua ada compact common scientific calculator layout, dan yang ketiga expanded to layout for big device. Jadi bagi kalian yang suka dengan yang simple gitu kan, kalian bisa pilih yang pocket nih. Tapi bagi kalian yang biasa-biasa aja, yang seperti tampilan awal tadi, kalian pilih compact. Atau mungkin kalian yang menggunakan contoh mungkin seperti tablet yang layarnya cukup besar, kalian bisa pakai expanded. Ini gua lebih suka yang compact ya. Oke. Setelah itu di sini ada theme ya. Jadi di sini sekitar ada 8 tema yang bisa kalian pilih, dan menurut gua keren-keren gitu ya. Oke, di sini untuk yang ke-8 itu adalah AMOLED yang gua pakai sekarang ya, yang gelap sekali. Oke, yang ke-7. Yang ke-7 ada Luxfer. Di sini Luxfer hijau gitu ya, hijau bercampur putih.
Next, di sini ada Deep Ocean warna biru ya. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah Brussels Metal. Oke. Ini kayak kalkulator yang dijual di tempat fotokopian bagi kalian yang tahu ya. Oke, yang ini adalah Modern Dark ya, abu-abu. Yang ini adalah Modern Light, Shade of Grey. Ini kayak kelihatan lebih real gitu ya. Dan yang terakhir ada Classy ya, klasik. So, bagi kalian yang pertama kali download atau baru pertama kali download, pasti kalian bakal dapat yang mode klasik terlebih dahulu. Ini untuk temanya kalian bisa pakai tanpa harus upgrade ke Pro. Salah kan gua? Oke, ganti. Sorry guys, temanya salah guys. Oke, ini. Oke, next. Di sini ada settingan, ada settings. Sebenarnya gue nggak pernah merubah apapun untuk settingan. Gue pakai yang default aja, karena gue juga tidak begitu mengerti ya. So bagi kalian yang memang pengen tahu lebih tentang aplikasi ini, kalian tinggal download aja di Play Store, di App Store. Kayaknya ada di App Store, gue lupa. Kalau ada nanti gue kasih linknya di deskripsi untuk yang di App Store, dan tentu saja di Android juga gue pasti taruh linknya di deskripsi. Oke, yang selanjutnya adalah history. Untuk history, di sini gue belum hitung ya, gue baru install. Oke, next ada clipboard. Ini untuk menyalin, mungkin menyalin angka tanpa harus capek-capek ngetik gitu kan. Oke, yang selanjutnya ada help, terus about aplikasinya, terus upgrades or adds. Ini untuk upgrade ke Pro mungkin, dan mungkin kalian bisa menghilangkan iklannya bagi kalian yang terganggu dengan iklannya. Oke, mungkin untuk menu hanya itu saja. Next, di sini ada panah kanan dan kiri. Nanti gue sambil praktekkan aja. Ini untuk menghapus satu-satu, dan ini untuk menghapus semuanya ya. Oke, di sini gue bakal kasih sedikit contoh. Di sini gue bakal contohin yang pertama itu dari yang standar dulu kali ya, yang standar dulu. Misal 1 tambah 1 deh. Nah, ini dia hasilnya ya. Oke, untuk misal kita hapus lagi 1 tambah 2. Nah, seperti itu ya. Bagi kalian yang malas hapus satu-satu, kalian tinggal hapus all clear aja. Sudah. Oke, kita lanjut lagi ke yang misal lumayan rumit lah ya. Misal 15. Kalian mau pakai pangkat nih ya. Kalian tinggal klik aja tombol pangkatnya, nanti kalian bakal langsung dipangkatkan sendiri. Dan seperti ini. Oke, bagi kalian yang misal nggak mau nih pangkatnya angka 2, kalian tinggal pertama kalian tap dulu penghapus. Setelah warnanya menjadi putih seperti ini, kalian tap lagi penghapusnya, dan kalian bisa isi sesuai keinginan kalian. Misal pangkat 5, terus lagi pangkat 4, pangkat 3. Oke, seperti itu. Oke, misal gue kasih pangkat 3. Dan bagi kalian yang nyarinya, kok misal ribuan gitu kan, kalian
tap resultnya atau hasilnya, di situ bakal ada beberapa pilihan hasil yang lain gitu kan, bentuk hasil yang lain. Oke, gue coba lagi yang lainnya ya. Oke, misal gue pakai per. Oke, di sini sebelumnya gue sorry banget apabila gue mengucapkan kata-kata yang mungkin salah dan kalian yang lebih tahu gitu kan, yang lebih tahu ingin mengkoreksinya, kalian silahkan komen aja di bawah di bagian mana yang salah dan penyebutan mana yang salah ya. Oke, dan di sini misal gue bakal kasih angka 1, lalu kita geser ke bawah. Kita di sini kasih angka 5. Oke, di sini ini sudah ada tutorialnya, tentu saja kalian tinggal klik aja bagi kalian yang pingin tahu hasilnya yang lain gitu. Oke. Next, di sini misal gue bakal tambah. Oke, tapi sebelumnya kalian harus geser dulu supaya garis panjangnya ini, gue nggak tahu apa namanya, cuman garis panjangnya ini harus jadi lebih besar gitu kan. Kalau sebelumnya tuh kecil. Nanti kalau kecil itu bakal menyatu dengan angka 5. Kalau garisnya besar seperti ini itu di luar dari per ya, di luar dari 1/5. Oke, di sini misal gue tambah lagi ya, ini sekedar contoh aja guys. Oke, ini dia hasilnya adalah 0,4. Dan bagi kalian yang pengen hasilnya yang lain, kalian bisa klik dari hasilnya, dari resultnya, jadi dia bakal keluar sendiri. Oke, mungkin ada nih dari kalian yang bilang, ngapain sih share aplikasi kayak gini, bikin orang malas aja buat ngitung gitu kan. Oke, gua sangat minta maaf pada kalian yang mindset yang berpikir hal seperti itu. Gua minta maaf banget, tapi di sini gua hanya sekedar share. Untuk kalian memang tidak suka, ya tidak apa-apa, gak masalah bagi gua, karena wajar ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka dengan satu karya, dengan video, itu sudah biasa. Oke. Di sini gue langsung coba yang lain lagi. Misal gue bakal coba yang Gapit. Oke. Untuk Gapit kalian harus klik dulu tombolnya, baru kalian isi angkanya ya. Jadi untuk beberapa menu itu kalian tulis angkanya dulu, baru fiturnya atau metode yang ingin kalian gunakan. Tapi terkadang kalian harus klik dulu metodenya, baru kalian klik angkanya. Oke, misal gue gapitin 144, 12 dan min 12 gitu kan. Nah seperti itu ya, tapi yang benar tuh hasilnya 12 ya. Oke, setelah itu tadi udah Gapit. Tapi untuk bagi kalian yang pingin lebih lanjut tentang Gapit, tentang wah penasaran pingin kali ini Gapit ini segini, Gapit ini, kalian bisa download sendiri. Oke, bagi kalian yang bingung, ini kok ada ijo-ijo nih, apa ini ya? Ini ijo-ijo nih apa? Ini sama guys, ini adalah tombol ya. Tapi kalian nggak bisa langsung klik gitu aja. Kalian harus tap and hold supaya fiturnya keluar gitu kan. Oke, misal gue bakal coba pakai yang ini nih, yang A, B per C. Oke, kalian tap and hold. Kalau di HP itu sampai ada vibration, sampai ada getarannya. Oke, gue bakal pakai yang ini, yang sama.
tap and hold, terus kalian isikan, misal gue isikan 2, terus di sini isikan 1, nextnya gue isikan 2 misal, terus kita pakai lagi yang ini, terus pakai ini misal. Nah, baru bisa. Tadi error ya, gue bingung. Oke, di sini kita ya sembarang lah ya, cuma ngetes doang. Sama. Oke, dan hasilnya adalah 3 ya. So mungkin kurang lebih seperti itu. Kenapa gue bilang ini sangat berguna? Karena memang untuk akhir-akhir ini, untuk mata pelajaran terutama matematika, memang banyak menggunakan metode-metode penghitungan seperti ini ya. Jadi menurut gue ini sangat membantu sekali. Oke, di sini gue bakal coba sin. Untuk sin gue bakal coba yang sin 60. Di sini hasilnya itu akar 3/2. Oke, bagi kalian yang mungkin paham tentang ini ya, kalian mungkin nggak asing lagi. Kenapa akar 3 di atas, kenapa di duanya ada di bawah. Jadi hasil yang benarnya itu sebenarnya ini juga benar, cuman ada lagi gitu loh. Mungkin yang bisa dibilang lebih gampang untuk dipahaminya ada lagi, yaitu 1/2 akar 3. Itu kalian cukup pindahkan akar 3-nya ke kanan. Untuk posisi di akar 3-nya ini kalian ubah jadi 1. Oke, next. Gua hapus dulu. Oke, mungkin itu aja sih bagi kalian yang memang benar-benar pingin tahu gitu kan, pingin tahu lagi lebih dalam. Kalian coba download aja aplikasinya ya, karena di sini gue nggak bakal kasih yang panjang-panjang. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan gue yang tadi. Oke, kayaknya segitu dulu dari video kali ini. Oke, maaf banget sebelumnya kalau memang ada beberapa kata atau ada beberapa kayak penyebutan metode yang salah dari gua, atau mungkin penjelasan gua yang salah, atau again kalian yang nggak suka dengan metode atau aplikasi ini yang terlalu simple, yang membuat otak kalian itu kayak malas untuk menghitung sendiri. So gue minta maaf. Segini aja dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Dan terima kasih.